Halo, perkenalkan nama saya Adrianata, NIM 21110097. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbedaan SSD dan HDD. Perbedaan yang pertama yaitu perbedaan dari segi cara kerja. Cara kerja SSD dan HDD menjadi perbedaan yang paling mendasar yang bisa ditemukan jika HDD selama ini kita digunakan memanfaatkan perpaduan antara sistem mekanik dan elektrik sebagai komponen penunjang performa, maka SSD lebih mengarah ke sistem full elektrik tanpa adanya bagian yang bergerak ketika proses penulisan maupun membaca data. Cara kerja SSD mirip seperti proses transfer data yang biasa kita temukan di micro SD, RAM, flash disk, sedangkan cara kerja HDD lebih menyerupai floppy disk atau disket. Yang kedua, perbedaan kecepatan baca dan tulis data. Bicara soal kecepatan data dan tulis data, SSD lebih bisa diandalkan karena mampu unggul hingga 8 kali lipat dari kecepatan baca dan tulis yang dimiliki HDD. Bahkan sektor kecepatan bisa dibilang menjadi faktor paling krusial yang membuat pengguna beralih dari HDD ke SSD. Yang ketiga, perbedaan ukuran dan bentuk. Perbedaan berikutnya bisa dilihat dari segi ukuran dan bentuk, di mana HDD memiliki dimensi lebih besar dari SSD. Jadi bagi Anda yang ingin memiliki media penyimpanan yang ringkas sekaligus performa tinggi, SSD bisa menjadi. Yang keempat, perbedaan antara SSD dan HDD dari segi komponen berbeda dengan hard disk yang di dalamnya terdiri dari motor penggerak serta piringan cakram yang berputar ketika digunakan. SSD hanya terdiri microchip, integrated circuit, serta sejumlah komponen elektronik seperti kapasitor sebagai penyimpanan dan arus tegangan. Yang perbedaan yang kelima, dari segi fragmentasi. Fragmentasi merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menyebut suatu ruang kosong di media penyimpanan yang timbul akibat penghapusan atau perubahan data. Yang keenam, perbedaan harga. Karena masih tergolong sebagai teknologi baru, SSD memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan dengan HDD. Perbedaan antara harga SSD dan HDD ini bahkan relatif, di mana untuk harga SSD berkapasitas 250 GB bisa setara dengan HDD yang berkapasitas sebesar 1 TB. Yang berikut, perbedaan Ryzen 9 dan Core i9. Pada pengujian 3D Mark First Strike, prosesor AMD Ryzen yang memiliki 16 core dan 32 THz mencetak 32.882 poin dalam tes fisik. Di sisi lain, Intel Core i9 memiliki 18 core dan 26 THz mencetak 25.838 poin. Dibandingkan dengan prosesor Intel, prosesor terbaru AMD ini memiliki kemampuan sekitar 24% lebih baik, padahal prosesor Intel menawarkan jumlah core dan THz yang lebih banyak dibandingkan AMD. Yang berikut hasil benchmark dari Geekbench P5. Ryzen kembali memimpin, namun hanya di sektor single core dengan skor 1311, namun kalah di multicore dengan 1044 poin, sedangkan Intel berhasil mencetak skor single core sebesar 1276 dengan multicore 1541. Ini menunjukkan bahwa prosesor AMD saat ini sangat kompetitif dengan prosesor Intel dibandingkan HEDT. Selain itu, kemampuan overclocking dari prosesor generasi terbaru ini
mendaftar ke perusahaan ini sangat baik serta memiliki harga yang sangat bersaing. Namun saat ini AMD memiliki sedikit keunggulan, yakni sudah menggunakan prosesor dengan teknologi fabrikasi 7nm, sedangkan Intel hingga saat ini masih berkekuatan dengan teknologi fabrikasi 14nm++. Halo, perkenalkan, nama saya Drana Matan, NIM 21110097. Di sini saya akan membuat simulasi antara PC server, switch, hub, access point, komputer, laptop, dan smartphone. Ya, yang pertama kita siapkan PC servernya di add device, pilih yang generic, kemudian siapkan dua buah switch, pakai yang tipe 2950, kemudian hub, sebuah hub, dan wireless device. Kemudian kita klik di add device, komputer, laptop, tablet, dan smartphone. Yang berikut kita masuk dalam pemasangan kabel. Klik di sini, kita langsung klik yang di sini supaya otomatis akan memasang kabel. Klik lagi, kalau sama perangkat cross, kalau beda perangkat strike. Kita tunggu sampai hijau semua, sampai kabelnya berwarna hijau semua. Ya, sambil menunggu kabelnya berwarna hijau, kita setting laptop. Ya, sudah berwarna hijau semua, berarti sudah konfigurasi kabelnya berhasil. Yang berikut kita setting laptopnya agar bisa terhubung ke access point. Klik satu kali di sini, matikan laptop, klik di sini untuk ganti portnya, geser sebelah kiri, kita pilih yang PT laptop NN1W. Di sini kita pasang, jangan lupa dihidupkan kembali, close. Ya, sudah terhubung. Ya, sekarang kita setting server. Kita klik di sini ke desktop, IP configuration, masukkan alamat IP 192.168.1.1.
klik di sini di Subtick Max otomatis akan muncul. Close. Kemudian kita ke service, ke DHCP, kita on kan, kita masukin alamat IP kan tadi di yang pertama, yang tadi yang di sini sudah menggunakan angka 1, berarti di sini di DHCP angka 2. Close asset, close. Kemudian kita setting IP dari semua perangkat yang terhubung. Klik di sini desktop IP configuration, klik di DHCP, dia akan otomatis langsung terisi. Close. Berikut desktop IP configuration DHCP, ya. Yang berikut DHCP, klik di sini, ya, close. Yang berikut ya, yang berikut IP configuration DHCP sudah, desktop ya sudah juga, ya sudah, semua sudah terhubung dan alamat IP-nya sudah terisi juga. Sekarang coba melakukan simulasi, mengirim pesan dari laptop sini ke PC yang sini, ya sukses. Coba dari smartphone kirim ke PC sebelah sini, ya sukses. Kemudian dari PC sini kirim ke laptop yang sini, ya sukses. Ya, sekian dari saya, terima kasih.